Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Waya Zaskia dengan NIM 175624139. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas proyek UTS Bisnis Internasional mengenai analisis kelayakan ekspansi internasional UMKM Torch ke pasar Jepang. Fokus utama presentasi ini adalah melihat apakah Torch sebagai brand lokal Indonesia di bidang travel gear memiliki peluang yang cukup untuk masuk ke pasar internasional, yaitu ke pasar Jepang. Analisis ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu analisis pastel untuk melihat kondisi makro Jepang dan analisis permintaan pasar untuk melihat peluang dari sisi konsumen, tren, kompetitor, serta strategi masuk pasar. Presentasi ini akan saya bagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama, saya akan menjelaskan profil UMKM yang saya pilih, yaitu UMKM Torch, mulai dari sejarahnya, produknya, keunggulannya, sampai potensi ekspansinya. Kedua, saya akan membahas kondisi Jepang melalui analisis pastel, yaitu faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Ketiga, saya akan masuk ke analisis permintaan pasar, termasuk ukuran pasar, kompetitor, segmentasi, dan peluang. Keempat, saya akan menjelaskan strategi masuk pasar yang paling sesuai untuk Torch. Terakhir, saya akan menutup dengan rekomendasi strategis dan kesimpulan kelayakan ekspansi. Pada profil UMKM Torch merupakan brand lokal Indonesia yang bergerak di industri travel gear, terutama produk tas dan perlengkapan mobilitas. Brand ini didirikan oleh Ben Wirawan, yaitu seorang alumni ITB, dan berkembang dengan pendekatan yang cukup relevan dengan karakter konsumen modern, yaitu menggabungkan fungsi, desain, dan pemasaran digital. Target utama Torch adalah generasi muda, seperti pelajar, mahasiswa, dan profesional yang memiliki mobilitas tinggi. Artinya, Torch tidak hanya menjual tas sebagai produk fisik, tetapi juga menawarkan solusi untuk aktivitas harian yang dinamis. Pertumbuhan Torch juga cukup signifikan. Disebutkan bahwa Torch mampu tumbuh 100 kali lipat dalam beberapa tahun. Hal ini menunjukkan bahwa secara domestik, Torch sudah memiliki dasar bisnis yang kuat. Bahkan adanya rencana IPO memperlihatkan bahwa Torch memiliki orientasi pertumbuhan jangka panjang, bukan hanya bertahan sebagai UMKM biasa. Ada unique selling propositions dan potensi ekspansi. Keunggulan utama Torch terletak pada kombinasi antara desain fungsional, pendekatan digital first, value for money, dan kostumasi produk. Dari sisi desain, produk Torch cenderung modern, minimalis, serta multifungsi. Ini penting karena konsumen saat ini tidak hanya mencari tas yang hanya bisa membawa barang, tetapi juga tas yang nyaman, rapi, dan sesuai dengan gaya hidup yang urban. Dari sisi bisnisnya, Torch itu sudah terbiasa menggunakan e-commerce dan media sosial sebagai saluran distribusi utama. Ini menjadi modal penting jika Torch ingin masuk ke pasar internasional, karena ekspansi tidak harus langsung dilakukan melalui toko fisik seperti buka pabrik di negara tujuan. Nah, selain itu, Torch memiliki posisi harga yang kompetitif. Produk yang ditawarkan memiliki fitur sebagai material tahan air, desain ergonomis, kompartemen laptop, dan ruang penyimpanan multifungsi. Dengan kata lain, Torch memiliki peluang untuk masuk sebagai premium affordable brand, yaitu produk yang terlihat berkualitas tetapi tetap rasional dari sisi harganya. Potensi ekspansi ini juga didukung oleh pertumbuhan pasar travel bags global dan meningkatnya aktivitas cross-border e-commerce. Masuk pada analisis pastel Jepang. Pastel digunakan untuk melihat apakah lingkungan makro suatu negara mendukung ekspansi bisnis. Dalam konteks Jepang, 6 faktor yang dianalisis menunjukkan gambaran yang cukup positif. Secara politik, Jepang stabil dan memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Secara ekonomi, Jepang merupakan salah satu ekonomi terbesar di dunia dengan daya beli masyarakat yang tinggi. Dari sisi sosial, masyarakat Jepang sangat urban, mobilitasnya tinggi, dan quality conscious. Dari aspek teknologi, Jepang memiliki infrastruktur digital yang maju. Sementara dari aspek lingkungan dan hukum, Jepang memiliki standar yang ketat. Tetapi justru ini bisa menjadi peluang bagi brand yang mampu menawarkan produk berkualitas dan ramah lingkungan. Pada aspek politik, Jepang termasuk negara dengan risiko politik yang rendah. Political Stability Index Jepang berada pada angka 0,95 dan skor Corruption Perceptions Index mencapai 71 dari 100. Ini menunjukkan bahwa Jepang memiliki sistem pemerintahan yang relatif stabil, transparan, dan dapat diprediksi. Bagi Torch, kondisi ini penting karena ekspansi internasional membutuhkan kepastian hukum. Risiko seperti konflik politik, perubahan kebijakan ekstrim, atau korupsi yang tinggi relatif lebih kecil di Jepang. Dari aspek ekonominya, Jepang memiliki GDP nominal sekitar 4,3 triliun dolar Amerika Serikat dan GDP per kapita sekitar 37.144 dolar Amerika Serikat. Angka ini menunjukkan bahwa Jepang merupakan pasar dengan daya beli yang tinggi. Nah, selain itu, inflasi Jepang berada pada tingkat yang relatif stabil. Bagi perusahaan seperti Torch, stabilitas inflasi membantu dalam menyusun strategi harga, menghitung biaya distribusi, dan menjaga daya beli konsumen. Jadi, secara politik dan ekonomi, Jepang dapat dikatakan sebagai pasar yang aman sekaligus potensial.
Dari sisi sosial, Jepang memiliki populasi sekitar 125 juta orang, dan sebagian besar terkonsentrasi di wilayah urban seperti Tokyo dan Osaka. Walaupun Jepang menghadapi penurunan populasi dan penuaan penduduk, pasar urban mudanya tetap relevan untuk produk travel gear, terutama bagi pelajar, mahasiswa, pekerja, dan komuter. Konsumen Jepang juga dikenal sangat memperhatikan kualitas, detail, dan estetika. Mereka cenderung memiliki produk yang tidak hanya fungsional, tetapi juga rapi, tahan lama, dan memiliki nilai gaya hidup. Ini sesuai dengan karakter produk Torch yang minimalis dan multifungsi. Dari sisi teknologi, Jepang memiliki penetrasi internet lebih dari 90%, jaringan 5G yang luas, serta platform e-commerce yang besar seperti Rakuten dan Amazon Jepang. Selain itu, pembayaran digital seperti PayPay dan LinePay juga semakin umum digunakan. Artinya, strategi digital first yang sudah dimiliki Torch dapat langsung disesuaikan dengan ekosistem Jepang. Torch tidak memulai dari nol, karena model bisnis digitalnya sudah sejalan dengan perilaku belanja konsumen di Jepang. Masuk pada environmental dan legal. Dari aspek lingkungan, Jepang memiliki kesadaran keberlanjutan yang tinggi. Tingkat daur ulang rumah tangga mencapai sekitar 80%, dan banyak konsumen mulai mempertimbangkan dampak lingkungan sebelum membeli produk. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Torch. Peluangnya, Torch dapat menonjolkan penggunaan material yang lebih ramah lingkungan, desain yang tahan lama, dan konsep produk yang mendukung konsumsi berkelanjutan. Namun, tantangannya, produk harus benar-benar memenuhi standar lingkungan Jepang, terutama terkait bahannya berbahaya seperti PVC atau material yang sulit didaur ulang. Aspek legal, Jepang memiliki standar yang ketat, termasuk Japanese Industrial Standards atau JIS. Selain itu, perlindungan hak kekayaan intelektual juga kuat. Maka, sebelum masuk pasar, Torch perlu memastikan dua hal. Yang pertama, produknya sesuai standar keamanan dan lingkungan. Yang kedua, mereknya didaftarkan melalui Japan Patent Office. Nah, jadi aspek legal itu bukan sebagai penghambat, tetapi membantu untuk menjadi syarat kesiapan ekspansi. Masuk pada ukuran pasar dan tren. Jika dilihat dari ukuran pasar, Jepang memiliki potensi yang kuat untuk produk travel gear. Nilai pasar travel gear Jepang pada tahun 2023 diperkirakan sekitar 5,3 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, jumlah perjalanan domestik Jepang pada tahun 2024 mencapai sekitar 540 juta perjalanan. Angka ini menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat Jepang sangat tinggi. Produk seperti backpack, tas kerja, dan perlengkapan perjalanan memiliki permintaan yang stabil, baik untuk aktivitas harian maupun perjalanan. Selain pasar offline, e-commerce Jepang juga sangat besar, yaitu sekitar 176,8 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2023. Ini menjadi sinyal penting bagi Torch, karena jalur digital dapat digunakan sebagai pintu masuk awal tanpa harus langsung membuka toko fisik. Dengan kombinasi antara mobilitas tinggi, tren traveling, dan pertumbuhan e-commerce, Jepang menjadi pasar yang relevan untuk menguji daya saing Torch di level internasional. Pada analisis kompetitor, pasar travel gear Jepang tentu bukan pasar yang kosong. Torch nanti akan berhadapan dengan brand global seperti The North Face, LL Bean, dan Tumi. The North Face kuat pada citra outdoor performance. LL Bean dikenal dengan kualitas dan gaya klasiknya, sedangkan Tumi berada di segmen premium dengan citra elegan dan profesional. Jika dibandingkan, Torch belum memiliki brand awareness global sebesar mereka. Ini adalah kelemahan yang harus diakui dari Torch. Namun, Torch memiliki ruang bersaing melalui kombinasi harga kompetitif, fitur multifungsi, desain modern, dan potensi penguatan sustainability atau keberlanjutan. Dengan kata lain, Torch tidak perlu bersaing langsung sebagai brand outdoor ekstrim atau brand luxury travel. Nah, posisi yang lebih realistis untuk Torch adalah menjadi brand travel gear yang modern, fungsional, dan terjangkau untuk konsumen urban muda Jepang. Masuk pada segmentasi dan peluang pasar. Segmentasi utama Torch di Jepang dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama adalah commuters, yaitu pelajar, mahasiswa, dan pekerja yang menggunakan transportasi umum setiap hari. Mereka membutuhkan tas yang ergonomis, ringkas, tapi tetap stylish. Kedua adalah travelers, baik wisatawan, domestik maupun internasional. Segmen ini membutuhkan tas yang multifungsi, tahan lama, dan nyaman digunakan selama perjalanan. Ketiga adalah outdoor enthusiast, yaitu konsumen yang memiliki gaya hidup aktif seperti hiking atau eksplorasi alam. Mereka membutuhkan produk yang kuat, praktis, dan tahan terhadap berbagai kondisi. Dari 3 segmen ini, terlihat bahwa Torch memiliki produk market fit yang cukup kuat. Fitur seperti laptop compartment, tumbler holder, material water resistant, dan desain minimalis dapat menjawab kebutuhan dari ketiga segmen tersebut. Pada peluang utamanya,
Torch memiliki peluang pada e-commerce, konsumen eco-conscious, mobilitas tinggi, dan segmentasi yang jelas, serta dukungan infrastruktur digital Jepang. Untuk strategi masuk pasar, rekomendasi utama bagi Torch adalah cross-border e-commerce. Alasannya, strategi ini paling efisien dari sisi biaya maupun dari sisi risiko. Torch tidak perlu langsung membuka toko fisik atau membangun kantor cabang di Jepang. Produk dapat diuji terlebih dahulu melalui platform seperti Rakuten, Amazon Jepang, atau bisa dari website resmi Torch dengan dukungan pengiriman internasional. Selain itu, Torch juga memiliki fondasi digital yang kuat di Indonesia, sehingga strategi ini sesuai dengan kapasitas perusahaan saat ini. Namun, untuk jangka panjangnya, Torch tetap dapat mempertimbangkan distributor lokal. Distributor akan membantu bagaimana memahami regulasi di sana, budaya konsumen, jaringan retail, logistik, dan layanan purna jual. Jadi, strategi yang ideal adalah bertahap, mulai dari e-commerce, lalu diperkuat dengan distributor lokal ketika permintaan sudah terbukti. Strategi harga dan distribusi. Dalam strategi harga, Torch dapat menempatkan diri sebagai premium affordable brand. Artinya, harga tidak harus paling murah, tetapi harus memberikan nilai yang terlihat jelas bagi konsumen Jepang. Karena konsumen Jepang sangat memperhatikan kualitas, Torch perlu memastikan bahwa harga memiliki daya tahan, desain, detail produk, dan aspek sustainability. Jika Torch menggunakan material ramah lingkungan atau desain yang lebih tahan lama, hal tersebut dapat menjadi alasan untuk menetapkan harga yang sedikit lebih premium. Dari sisi distribusi, pendekatan utamanya adalah e-commerce first melalui Rakuten, Amazon Japan, dan website resmi Torch. Kemudian, Torch dapat menambahkan membership atau loyalty program untuk membangun hubungan jangka panjang atau loyalitas dengan pelanggan. Dalam jangka panjang, kemitraan dengan distributor lokal juga penting, khususnya untuk menjangkau konsumen yang masih lebih percaya pada retail fisik atau ingin melihat kualitas produk secara langsung sebelum membeli. Pada tantangan dan mitigasi risiko, walaupun peluangnya besar, ekspansi ke Jepang tetap memiliki beberapa tantangan. Tantangan pertama adalah persaingan yang ketat. Brand seperti The North Face, Tumi, dan LL Bean sudah memiliki reputasi yang kuat. Untuk menghadapinya, Torch harus menonjolkan diferensiasi yang jelas, yaitu desain multifungsi, harga kompetitif, dan sustainability-nya. Tantangan kedua adalah regulasi. Jepang memiliki standar produk dan pelabelan, bahan baku, serta lingkungan yang ketat. Untuk mengurangi risiko ini, Torch perlu bekerja sama dengan konsultan lokal atau mitra yang memahami standar Jepang. Tantangan ketiga adalah brand awareness yang masih rendah. Maka, dari tantangan ini, Torch perlu membangun kampanye digital yang kuat melalui sosial media, seperti adanya influencer dan narasi gaya hidup yang aktif. Dengan mitigasi yang tepat, tantangan ini tidak menghilangkan peluang, tetapi justru menjadi dasar bagi Torch untuk masuk pasar secara lebih hati-hati dan terukur. Rekomendasi strategis. Berdasarkan seluruh analisis, terdapat 5 rekomendasi strategis. Pertama, Torch sebaiknya memulai ekspansi melalui cross-border e-commerce sebagai tahap uji pasar. Kedua, produk perlu diadaptasi dengan preferensi Jepang, terutama dari sisi kualitas material, detail desain, dan tampilannya yang minimalis. Ketiga, Torch harus memastikan kepatuhan terhadap regulasi Jepang, termasuk standar GIS, pelabelan, serta aturan lingkungan. Keempat, strategi pemasaran digital perlu difokuskan pada konsumen urban muda melalui media sosial, influencer, dan kampanye gaya hidup. Kelima, dalam jangka panjang, Torch dapat membangun kemitraan dengan distributor atau retail partner lokal untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Kesimpulannya, ekspansi Torch ke Jepang dapat dinilai layak dan potensial. Hal ini didukung oleh pasar e-commerce yang besar, mobilitas masyarakat Jepang yang tinggi, tren eco-conscious consumer, serta kesiapan digital Torch sebagai brand lokal. Namun, keberhasilan ekspansi tidak hanya bergantung pada peluang pasar saja. Torch perlu menyesuaikan produk, memperkuat diferensiasi, membangun brand awareness, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi Jepang. Dengan strategi bertahap dan terukur, Torch memiliki peluang untuk bersaing sebagai brand travel gear lokal Indonesia di pasar internasional. Demikian presentasi dari saya mengenai analisis kelayakan ekspansi internasional UMKM Torch ke pasar Jepang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.